Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsita Galuh Alfiansyah dari 1 BKIB Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai Islam dan globalisasi. Islam eksklusif, inklusif, dan pluralis. Islam dan globalisasi. Islam menurut bahasa dan istilah, yaitu hanya dengan kepatuhan dan ketaatan kepada kehendak Allah dan tunduk kepada hukum dan aturannya. Sedangkan globalisasi secara prinsip merupakan sebuah proses penyatuan dunia yang secara perlahan, tetapi pasti mulai menghilangkan sekat-sekat negara dan bangsa. Kecenderungan globalisasi ini telah melanda hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, hingga agama. Globalisasi sebagai bagian dari proses sejarah merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, memberikan pengaruh yang sangat luar biasa dalam perubahan tatanan kehidupan masyarakat dunia. Sebagai bagian dari dunia, Islam merupakan agama global yang memiliki universalitas ajaran yang bisa dipergunakan untuk mewarnai kehidupan masyarakat global. Oleh karena itu, perhatian yang mendalam terhadap ajaran-ajaran Islam yang universal merupakan suatu niscaya agar Islam bisa memberi suatu kontribusi yang berarti bagi peradaban global. Islam eksklusif. Secara harfiah, eksklusif berasal dari bahasa Inggris, eksklusif, yang berarti sendirian, dengan tidak disertai yang lain, terpisah dari yang lain, berdiri sendiri, semata-mata tidak ada sangkut pautnya dengan yang lain. Secara umum, eksklusif adalah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan diri Islam paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, agama lain salah, sesat, dan harus dijauhi. Faktor yang melatar belakangi Islam eksklusif. 1. Doktrin ajaran. Aliran eksklusif menganggap agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen yang mulanya berasal dari Tuhan telah terjadi penyimpangan ajaran. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan bukan Islam dalam pengertian misi kepatuhan dan ketundukan serta keikhlasan beribadah kepada Allah. Ciri-ciri kaum eksklusif. Menurut Fatimah, mereka yang menerapkan model penafsiran literal terhadap Al-Quran dan Sunnah serta masa lalu karena menggunakan pendekatan literal dan ijtihad bukanlah kerangka berpikir mereka. Mereka berpendapat bahwa keselamatan yang bisa dicapai adalah melalui agama Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama final yang datang untuk mengoreksi agama-agama lain. Islam inklusif. Islam inklusif adalah Islam yang bersifat terbuka. Terbuka di sini tidak hanya masalah berdakwah atau hukum, tetapi juga masalah ketauhidan, sosial, tradisi, dan pendidikan. Hal ini karena ada sebagian kelompok atau suku yang beranggapan bahwa semua agama itu benar. Ciri-ciri Islam inklusif: mengakui kebenaran semua agama, menghormati kebebasan dalam keyakinan, menghormati antar sesama, menghormati adat atau kebiasaan masyarakat, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, serta terbuka terhadap pendapat atau kritikan dari agama lain. Islam pluralis. Pluralis yang berarti jamak, lebih dari satu. Aslinya, dalam konteks peradaban barat, kata pluralisme bermula dari adat istiadat gereja pada abad-abad pertengahan. Secara sederhana, pluralisme dapat diartikan sebagai paham yang mentoleransi adanya keberagaman pemikiran, peradaban, agama, dan budaya. Pluralis dalam perspektif Islam. Islam memandang pluralisme sebagai sikap saling menghargai dan toleransi terhadap agama lain. Namun bukan berarti semua agama adalah sama. Artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Namun demikian, Islam mengakui adanya pluralisme dengan mengakui perbedaan dan identitas agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Di sini, pluralisme diorientasikan untuk menghilangkan konflik, perbedaan, dan identitas agama masing-masing.
Selanjutnya, di sini ada sumber-sumber referensi yang saya jadikan acuan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.